أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Masalah kerasnya tubuh ahli neraka dan buruknya tampang mereka. Setelah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ada minuman ahli neraka, makanan ahli neraka, dan beberapa poin-poin yang lain. Disebutkan di dalam riwayat yang pertama adalah riwayat Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gigi geraham orang kafir seperti gunung Uhud dan ketebalan kulitnya setebal perjalanan 3 hari. Gunung Uhud, teman-teman sekalian, itu kalau kita tarik seluruh diameternya, maka bisa belasan bahkan puluhan kilometer. Kalau gigi geraham saja seperti gunung Uhud satu, kita bisa bayangkan bagaimana dengan gigi yang lain, bagaimana dengan bibir, bagaimana dengan wajah, dan bagaimana dengan postur tubuh. Dan ini menandakan, kata para ulama, bahwasanya tubuh orang di neraka akan dibesarkan, dan hikmah daripada kenapa dibesarkan agar dia lebih merasakan siksaan. Karena kalau gajah misalnya, kalau seseorang di antara kita ingin menyakiti gajah, tentu ini tidak terjadi, tapi ini contoh saja. Karena tubuhnya besar, mudah. Kita mengayunkan kemanapun arah misalnya pedang atau alat pukul kita, maka akan terkena ke tubuhnya, di mana saja, karena tubuhnya besar. Tapi kalau nyamuk misalnya, tubuhnya kecil, kita mengarahkan sulit untuk mengenakan kesasaran. Hikmah kenapa tubuh orang kafir dibesarkan pada hari kiamat sampai gigi gerahamnya saja seperti gunung Uhud, adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin mereka lebih merasakan siksaan. Dan ditambahkan bahwasanya tebal kulit mereka perjalanan 3 hari. Ini tebal kulit yang sangat luar biasa. Dari riwayat lain juga menjelaskan, ada sebuah gunung yang dikenal dengan gunung Hamir antara Mekah sama Madinah. Pada saat baginda Nabi SAW melewatinya, beliau bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, punggung seseorang kafir pada hari kiamat sebesar ini, punggungnya. Dalam arti kata memang postur tubuh mereka diperbesar, dan tujuannya untuk mendatangkan siksaan tadi. Riwayat yang lain yang disebutkan oleh penulis ini, riwayat Tirmidzi, dan dinilai hadis ini hasan gharib sahih. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketebalan kulit orang kafir adalah 42 hasta. Gigi gerahamnya seperti gunung Uhud, dan tempat duduknya di Jahannam sepanjang antara Mekah dan Madinah. Hadis ini lebih menjelaskan lagi kepada kita, ketebalan kulit yang dikatakan tadi perjalanan 3 hari, itu adalah perjalanan Mekah sama Madinah. Perjalanan Mekah, Madinah. Itu satu orang. Bagaimana dengan jutaan orang yang masuk ke dalam neraka itu, wa na'udzubillah. Neraka sebuah tempat, teman-teman sekalian, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di bab-bab atau pasal-pasal sebelumnya, bukan sebuah bangunan yang mungkin hitungannya hektar. Bahkan bumi ini semua masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan neraka yang diciptakan oleh Sang Pencipta Allah. Karena neraka itu didatangkan pada hari kiamat, kata baginda Nabi SAW, yu'ta bi jahannama yawmal qiyamah wa 'alaiha 70,000 zimam ma kulli zimamin 70,000 malak yajrunaha. Neraka akan didatangkan pada hari kiamat yang diikat dengan rantai 70.000 rantai, dan di setiap rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan dalamnya sudah pernah kita jelaskan juga bagaimana ada sebuah riwayat di mana Nabi SAW dan para sahabat sedang berjalan dan mereka mendengarkan suara gemuruh yang sangat keras, sampai sebagian sahabat ketakutan mendengar suara itu. Setelah hilang, kata mereka, ya Rasulullah, suara apa itu? Kata Nabi SAW, itu suara batu yang 70 tahun yang lalu dilempar dari pintu neraka, sampai sekarang masih melayang dan belum tiba di dasarnya. Riwayat lain mengatakan baru tiba di dasarnya. Makanya teman-teman sekalian, jangan selalu terpengaruh dengan kalimat syaitaniyah. Syaitan yang menggoda kita mengatakan enggak masalah masuk neraka dulu, karena kan neraka. Jadi jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan kalimat syaitaniyah yang kadang-kadang diucapkan tidak masalah masuk neraka, toh juga orang beriman akan masuk ke dalam surga. Ini semua kalimat-kalimat teman-teman sekalian yang orang yang belum mengetahui bobot daripada apa yang dia ucapkan.
Hati-hati teman-teman sekalian, perkataan yang kita salah dalam mengucapkannya, itu akan berbahaya sekali. Akan berbahaya sekali. Bukankah seseorang di antara kita sudah pernah saya jelaskan, kalau mengambil korek gas saja, atau korek kecil, dia membakar jarinya sudah sakit. Bagaimana kalau itu hanya hitungan menit, mungkin hanya detik saja. Bagaimana kalau seharian dia dikena dengan api, dia akan rasa luar biasa sakitnya, bahkan mungkin bisa meninggal. Gitu. Bagaimana dengan orang yang abadi di neraka? Apalagi orang-orang yang banyak menganggap remeh tentang masalah kekafiran, menganggap bahwasanya kafir itu nggak masalah. Toh juga orang kafir seperti sebagian orang liberal, atau bahasa saya lebih tepat lagi adalah para munafikin. Orang-orang munafik yang mengatasnamakan dirinya Islam dan berlabelkan dengan liberal-liberal. Intinya mereka bernama-nama Islam tapi membenci Islam, mencari segala macam hal agar memojokkan Islam atau bahkan menyalahkan Islam. Ini saran kami untuk orang seperti ini, murtad saja sekalian, keluar dari Islam. Daripada datang memprotes hadis Nabi SAW, memprotes ayat, mendukung orang-orang kafir. Akhirnya mereka pun masuk dalam kategori orang-orang kafir itu. Dan neraka jahanam sangat luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan dalam satu ayatnya, bahwasanya Allah akan menggabungkan orang-orang kafir dan munafik dalam neraka jahanam. Jadi memang ini tidak boleh dianggap remeh. Dan kufur itu adalah semua orang yang memungkiri apapun yang telah Allah titahkan atau perintahkan atau larang, ataupun sebagiannya, gitu ya. Kita mengetahui bahwasanya kenapa orang Muslim mengatakan Yahudi kafir. Tidak usah kita bicara kita dulu sebagai seorang Muslim. Seorang Nasrani pun mengatakan Yahudi itu kafir. Apa sebabnya? Bukankah Yahudi itu juga beriman sama Allah? Bukankah juga dia beriman pada risalah Nabi Musa alaihissalam? Jawabannya iya. Lalu kenapa Nasrani mengklaim bahwasanya orang Yahudi kafir? Hanya karena Yahudi menolak sebagian yang telah Allah perintahkan, yaitu mengimani adanya Injil dan adanya Isa alaihissalam. Maka sudah cukup divonis sebagai kafir. Dan kenapa kita yang mendapatkan predikat Islam? Karena kita mengimani apa yang Allah perintahkan, titahkan, dan apapun yang Allah larang, semuanya kita imani dari sisi Allah, termasuk mengimani Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, dan juga mengimani risalah baginda Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan risalah para nabi-nabi yang lain. Karena semua nabi-nabi punya agama yang sama, hanya Islam. Nggak ada agama yang lain gitu kan. Memang cuma satu, inna dina indallahil Islam. Nggak ada agama yang kedua. Siapapun yang menolak apa yang Allah titahkan atau sebagian darinya, maka cukup sudah dikatakan mereka kufur. Bahkan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan sampai memungkiri satu ayat Al-Quran atau satu orang nabi yang telah diutus atau informasi yang sudah pasti disampaikan dalam dalil-dalil yang sahih Al-Quran dan sunnah, atau menghalalkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ini sudah cukup mencapai atau menyampaikan dia kepada kekufuran, Maaf sebentar. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai menganggap remeh tentang masalah kekufuran. Dan kita tahu ada hukum al-wala wal bara dalam Islam. Al-wala artinya kita loyalitas kepada kaum muslimin dan semua orang yang beriman kepada Allah, dan kita bara, berlepas diri dari semua orang yang kufur. Dan yang kita benci adalah kekufurannya, sifat kekufuran yang ada padanya, perilaku yang salah dari seorang ahli maksiat, dan bukan fisik seseorang itu. Makanya hukuman datang pada penyebabnya adalah perilaku mereka. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah neraka jelas memvonis orang-orang kafir ini akan masuk ke dalam api neraka. Dan kita harus yakin teman-teman sekalian, seyakin-yakinnya sebagai seorang muslim, semua agama selain yang diajarkan atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW batil, salah, dan penganut selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kafir. Ini Allah SWT yang mengatakan, bermula daripada ahli kitab. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir, kata Allah, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Jadi kita nggak boleh ragu dengan kekafiran mereka. Dan harus kita yakin bahwasanya hanya agama ini saja yang benar, tanpa ada keraguan sedikit pun berhubungan dengan masalah itu. Dan ini akan membuka pintu maslahat besar. Kita akan akhirnya mendakwahi atau menjadikan mereka sebagai mad'u, orang yang mestinya didakwahi sehingga mereka menganut agama Islam ini.